Hai guys, welcome back to the Rumah Gabrus Podcast. Bersama gue Augelvin. Dan gue Bertrand. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin tentang mindset. Yang artinya cara pikir atau pola pikir. Iya, dan menurut gue, pikiran lu sendiri ini adalah halangan yang terbesar yang akan lu hadapi di hidup lu. Kenapa sih begitu? Nah, sebelum itu, kita mau bahas lebih dalam dulu tentang apa arti mindset itu sendiri dan mindset itu apa sih? Oke, jadi yang kayak tadi gue udah bilang, mindset itu artinya cara pikir atau pola pikir. Misalnya kalau kita lagi ngalamin sesuatu, itu tuh gimana cara kita mikir untuk respon ke situasi tersebut gitu. Setiap orang ya tentu punya cara pikir yang beda-beda kan. Dan ada beberapa cara pikir bisa buat hidup kita tuh jadi lebih bahagia atau lebih positif atau lebih pintar, lebih baik dan lain-lain. Dan juga sebaliknya gitu bisa jadi lebih negatif, lebih jelek. Oh, oke. Jadi mindset itu gimana cara kita mikir tentang sesuatu sama gimana kita respon terhadap sesuatu. Berarti ini penting karena hasil dari segala sesuatu itu ya tergantung dari pikiran kita sendiri kan? Iya, dan menurut gua pengetahuan tentang mindset ini itu penting karena menurut gua kita harus tahu dulu apa sih itu mindset dan gimana cara pikir yang lebih bagus sebelum kita bisa ubah mindset kita. Nah, di buku Think and Grow Rich dari Napoleon Hill, gue udah baca, lu juga udah baca, ada chapter pertamanya itu judulnya The Power of Thought kan. Jadi tuh apa sih kekuatan dari pikiran kita gitu. Jadi kita harus kepikir dulu apa yang kita mau, baru sesuatu itu bisa tercapai. Kalau kita nggak kepikir ya nggak mungkin tercapai gitu kan. Dan kalau kita udah tahu kita maunya kayak gimana, kita bisa analisa diri kita sendiri gitu. Apa yang bagus, apa yang kurang bagus, apa yang bisa di-improve. Dan dari situ baru kita bisa pelan-pelan ubah mindset kita jadi yang lebih baik. Nah, terus lu tadi ngomong kalau mindset itu adalah penghalang terbesar di hidup. Itu maksudnya apa? Nah, oh iya. Jadi masih itu penghalang terbesar dalam hidup kita karena semua hal yang terjadi itu tergantung sama mindset kita. Karena kan emang semua itu diatur di otak kita kan. Mhm. Semua hasil atau outcome yang kita dapatkan itu tergantung sama gimana cara kita berpikir terhadap masalah itu. Contohnya, otak kita adalah satu-satunya yang kita punya kalau kita lagi stres atau lagi depresi atau lagi menghadapi masalah apapun itu. Dan apapun itu hasilnya, yaitu dari cara lu berpikir, cara lu ngadepin semua itu. Jadi kalau lu mau keluar dari kesetresan lu itu, ya lu harus kontrol pikiran lu dong. Dan itu pilihan lu mau ngalahin pikiran itu atau pikiran itu yang bakal ngontrol diri lu. Pilihan lu mau pikirin terus atau mau move on menjadi lebih baik. Misalnya lu tersinggung sama sama omongan orang lain gitu. Yaitu semua ada di pikiran lu doang, bukan di pikiran orang yang ngatain lu tadi atau siapapun itu. Dan lu pilih lu mau mikirin itu terus atau overcome it, move on, dan anggap kritikan itu jadi apa yang bisa membangun diri lu untuk lebih baik, untuk lebih berkembang. Oke. Jadi kayak yang ini gue dengar quotes dari Henry Ford, whether you think you can or you can't, you are right. Jadi kalau lu pikir nggak bisa, ya lu nggak bisa. Kalau lu pikir lu bisa, ya lu bisa. Kayak yang kita Oke. belajar dari Adamku juga, atau yang kita tahu dari Adamku, uh, yang you can if you think you can, ya kan? Jadi yang Oke. pertama itu yaitu mindset itu gimana lu mikir tentang diri lu sendiri. Oke, iya jadi iya, kayak yang tadi kan, the power of thought itu. Jadi apa yang di pikiran kita itu yang Hmm. apa yang bakal terjadi. Dan gimana caranya kalau orang belum punya semangat untuk jadi lebih baik lagi, gimana caranya untuk mereka supaya jadi lebih baik. Dan ini juga gue belajar dari buku yang sama, Think and Grow Rich. Ada yang namanya itu auto-suggestion. Apa sih itu? Jadi Hmm. auto-suggestion itu kita bisa kontrol cara pikir kita atau bisa ubah cara pikir kita dengan cara kita tulis dulu, kita mau mikirnya itu kayak gimana. Habis itu kita baca apa yang kita tulis dan kita baca ulang-ulang terus setiap hari atau kalau bisa lebih sering lagi sampai kita percaya benar-benar dengan apa yang kita baca gitu, apa yang kita ngomongin. Dan ini tuh kita ulang-ulang terus sampai kita percaya dan harus percaya gitu loh kalau apa yang kita ngomongin tuh bener dan ngomongnya pakai emosi, pakai perasaan kita. Jadi tuh kita benar-benar ngomongnya dengan sepenuh hati gitu. Yang mungkin awal-awal kita nggak percaya kan karena kita belum mikir seperti itu. Tapi ya kalau lama-lama kita ulang-ulang terus,
lama-lama ya itu akan masuk ke subconscious kita, ke alam bawah sadar kita, sampai itu jadi benar-benar jadi cara mikir kita sendiri gitu. Oh, itu juga yang ya itu gue juga pernah baca buku itu dan ya bener sih. Jadi kita ulang-ulang terus apa yang kita mau dan itu akan buat otak kita terbiasa dengan hal yang kita bicarain tiap hari ke diri kita kan. Iya, jadi kita sampai percaya dan itu jadi pola pikir kita sendiri. Oke, sekarang menurut lu cara pikir gimana yang penting buat lu? Nah iya, jadi pemikiran yang penting itu adalah jangan takut buat jadi orang yang paling bodoh di dalam satu ruangan. Hmm. Do not afraid to be the worst person in the room. Tapi gunakanlah situasi itu buat lu jadi bisa berkembang. Pakai situasi itu buat nanya-nanya ke orang-orang yang lebih sukses dari lu. Hmm. Misalnya lu bisa tanya pengalamannya, atau gimana cara bisa sampai ke posisi mereka, atau bisa juga lu ya jadi belajar sama mereka gitu loh. Hmm. Kalau di sekitar lu ada orang-orang yang benar, ya mereka akan memberikan pendapat mereka dan pengalaman mereka juga. Hmm. Mereka juga bakal kasih feedback yang jujur, yang bisa membuat lu lebih baik. Malah jangan sampai kayak lu tuh nggak sadar kalau lu tuh dipuji-puji, tapi itu cuma pujian bohongan. Nah, Mendingan kita dapat kritikan yang jujur daripada pujian yang kosong kan. Kayak eh, orang cuman asal muji doang. Itu yang buat kita nggak berkembang. Terus nah, juga kalau lu merasa diri lu paling bodoh, ya mungkin bisa aja itu cuma perasaan lu doang. Misal lu nilai paling jelek di kelas gitu. iya. Lu jadi malu, takut diejek atau dibully atau apapun itu yang membuat lu minder. Hmm. Ya itu mungkin cuma perasaan lu doang. Karena orang lain tuh nggak mikirin nilai lu gitu loh. Mereka Hmm. mikirin tuh ya nilai mereka sendiri, gimana cara memperbagusin nilai mereka, atau yang udah bagus gimana cara mempertahankan nilai mereka. Mereka nggak ngurusin nilai lu. Jadi ya lu nggak perlu terlalu mikirin orang-orang bakal ngapa-ngapain lu. Yang lu perlu pikir adalah gimana caranya lu bisa naikin nilai lu sendiri itu. Mungkin dengan bisa belajar lebih giat, lebih rajin, tanya guru, atau tanya ke orang-orang atau teman-teman yang dapat nilai lebih bagus. Dan kalau emang orang-orang di sekitar lu itu orang yang benar, ya mereka bakal bantuin lu. Guru lu juga bisa bantuin lu. Selama lu minta tolong sama mereka, ngomong sama mereka, mestinya sih mereka bantu. Itu adalah orang-orang yang benar.